beberapa teori yang mencoba menerangkan tentang sejarah asal-usul suku Jawa. Beberapa di antaranya adalah menurut Babat Tanah Jawa, catatan kuno India, surat kuno Keraton Malang dan beberapa teori arkeolog dan sejarawan. Setiap teori memiliki bukti dan argumen masing-masing, namun semuanya mencoba menjelaskan bagaimana suku Jawa bisa menjadi suku terbesar di Indonesia. Meski beragam, semua teori ini mencerminkan kekayaan dan keragaman budaya suku Jawa. Asal-usul suku Jawa menurut Babat Tanah Jawa. Dikisahkan bahwa pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan yang dikenal sebagai Keling atau Astina, lokasi kerajaan Keling menurut beberapa sumber sejarah berada di wilayah Jawa Tengah, Indonesia. Beberapa catatan menyebutkan bahwa kerajaan Keling terletak di sebelah timur Kediri, dekat Pare. Sementara itu, ada juga yang berpendapat bahwa pusat kekuasaan Keling berada di antara Pekalongan dan Jepara di pantai utara Jawa. Di kerajaan tersebut, hiduplah seorang pangeran yang berjiwa petualang. Pangeran ini memiliki keinginan yang kuat untuk mencari tanah baru, tempat di mana dia bisa membangun kerajaan sendiri dan memimpin rakyatnya dengan bijaksana. Namun, takdir tidak berpihak kepadanya. Dia tersisih dari tahta kerajaan dan harus meninggalkan kerajaan yang telah menjadi rumahnya selama ini. Meski hatinya hancur, dia tidak kehilangan semangat. Dia mengumpulkan pengikut setia dan memutuskan untuk mengembara mencari tanah baru. Perjalanan mereka tidak mudah. Mereka harus melewati berbagai rintangan dan tantangan. Namun, dengan keberanian dan tekad yang kuat, mereka berhasil melewati semua itu. Setelah berbulan-bulan berlayar di lautan, akhirnya mereka menemukan sebuah pulau terpencil yang belum berpenghuni. Pangeran dan pengikutnya merasa senang. Mereka segera mendirikan kerajaan baru di pulau itu dan memberinya nama Java Cekwara. Sang pangeran kemudian dinobatkan menjadi raja dan memimpin rakyatnya dengan bijaksana dan adil. Dari sinilah, menurut Babat Tanah Jawa, suku Jawa berasal. Sedangkan menurut teori catatan kuno India, konon pada zaman ketika tinggi muka air laut masih jauh lebih rendah daripada sekarang, kepulauan di Nusantara masih menyatu dengan daratan Asia lainnya hingga Australia. Di tengah kondisi dunia yang demikian, hiduplah seorang pengembara bernama Aji Saka. Aji Saka adalah seorang petualang yang berani dan penuh keingintahuan. Dia selalu ingin mengetahui apa yang ada di balik cakrawala, apa yang ada di balik gunung-gunung tinggi, dan apa yang ada di balik lautan luas. Dia tidak pernah puas dengan apa yang sudah dia ketahui dan selalu mencari tahu lebih banyak. Suatu hari, Aji Saka memutuskan untuk melakukan perjalanan terjauh yang pernah dia lakukan. Dia ingin mencapai ujung dunia, tempat di mana langit bertemu dengan bumi. Dia mengumpulkan perlengkapan dan persediaan, lalu memulai perjalanannya. Perjalanan Aji Saka penuh dengan tantangan dan rintangan. Dia harus melewati hutan belantara, menyeberangi sungai-sungai besar, dan mendaki gunung-gunung tinggi. Namun, dengan keberanian dan tekad yang kuat, dia berhasil melewati semua itu. Setelah berbulan-bulan berlayar di lautan, akhirnya Aji Saka menemukan sebuah pulau yang indah dan subur. Pulau itu adalah Pulau Jawa. Aji Saka merasa jatuh cinta pada pandangan pertama dengan pulau itu. Dia memutuskan untuk menetap di sana dan membangun kerajaan baru. Dari sinilah, menurut catatan kuno India, suku Jawa berasal. Aji Saka dan pengikutnya menjadi penduduk pertama Pulau Jawa dan pendiri suku Jawa. Mereka membangun kerajaan dan peradaban yang maju, yang warisannya masih dapat kita lihat hingga hari ini. Menurut surat kuno Keraton Malang, diceritakan bahwa pada zaman dahulu kala, sekitar tahun 450 sebelum Masehi, di sebuah kerajaan yang jauh di Turki, hiduplah seorang raja yang bijaksana dan adil.
Raja ini memiliki keinginan yang kuat untuk memperluas wilayah kekuasaannya dan membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Namun, raja ini menyadari bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, dia harus melakukan perjalanan jauh dan menemukan daerah baru yang belum pernah dihuni. Dengan tekad yang kuat, raja ini memutuskan untuk mengirim surat kepada para petualang dan penjelajah terbaik di kerajaannya. Surat itu berisi permintaan raja untuk melakukan perjalanan jauh dan menemukan daerah baru yang bisa dijadikan sebagai wilayah kekuasaan kerajaan. Para petualang dan penjelajah tersebut diberi tugas untuk mencari daerah yang subur dan kaya akan sumber daya alam. Setelah berbulan-bulan berlayar di lautan, akhirnya mereka menemukan sebuah pulau yang indah dan subur. Pulau itu adalah Pulau Jawa. Mereka segera kembali ke kerajaan dan melaporkan penemuan mereka kepada raja. Raja merasa sangat senang mendengar laporan tersebut. Dia segera memerintahkan untuk mempersiapkan ekspedisi besar-besaran untuk mendirikan koloni baru di Pulau Jawa. Dengan demikian, menurut surat kuno Keraton Malang, suku Jawa berasal dari kerajaan Turki. Sedangkan menurut pendapat dan teori arkeolog dan sejarawan memiliki pandangan tersendiri dan juga beragam, di tengah kebisingan dan keramaian dunia modern, para arkeolog dan sejarawan terus mencari jawaban atas pertanyaan yang telah lama menggantung. Dari mana asal-usul suku Jawa? Mereka menggali tanah, mempelajari artefak, dan meneliti catatan kuno untuk mencari petunjuk. Teori-teori mereka beragam, namun semuanya mencoba menjelaskan bagaimana suku Jawa bisa menjadi suku terbesar di Indonesia. Beberapa teori menunjuk ke migrasi besar-besaran dari daratan Asia, sementara teori lain menunjuk ke perkembangan lokal yang berlangsung selama ribuan tahun. Salah satu teori yang paling populer adalah teori Austronesia, yang menyatakan bahwa suku Jawa adalah bagian dari gelombang migrasi Austronesia yang berlangsung sekitar 4.000 tahun yang lalu. Migrasi ini membawa orang-orang dari Taiwan dan Filipina ke Nusantara, membawa dengan mereka teknologi pertanian dan navigasi laut yang canggih. Teori lain menunjuk ke perkembangan lokal yang berlangsung di Jawa sendiri. Menurut teori ini, suku Jawa adalah hasil dari interaksi antara berbagai kelompok budaya yang telah lama berada di pulau ini, termasuk orang-orang Dongsan dari Vietnam, orang-orang dari Kamboja, dan orang-orang Austronesia dari Taiwan dan Filipina. Namun, meski teori-teori ini berbeda, semuanya menunjukkan satu hal, bahwa suku Jawa adalah hasil dari proses sejarah yang panjang dan kompleks, yang melibatkan interaksi antara berbagai kelompok budaya dan peradaban. Ini adalah bukti dari kekayaan dan keragaman budaya suku Jawa yang telah berkembang dan beradaptasi sepanjang ribuan tahun. Di tengah hamparan alam yang indah dan subur, suku Jawa tumbuh dan berkembang menjadi salah satu peradaban paling maju di Nusantara. Mereka membangun kerajaan-kerajaan adidaya yang megah, menciptakan karya seni yang indah, dan mengembangkan sistem pertanian yang canggih. Kerajaan-kerajaan seperti Majapahit, Mataram, dan Demak adalah bukti dari kejayaan suku Jawa. Mereka membangun candi-candi megah seperti Borobudur dan Prambanan, yang hingga kini masih berdiri tegak sebagai saksi bisu kejayaan masa lalu. Namun, kejayaan suku Jawa tidak hanya terlihat dari bangunan-bangunan megah yang mereka bangun. Mereka juga menciptakan karya seni yang indah dan mengagumkan. Wayang, batik, dan keris adalah beberapa contoh dari karya seni suku Jawa yang telah mendunia. Suku Jawa juga dikenal dengan sistem pertanian mereka yang canggih. Mereka mengembangkan sistem irigasi yang memungkinkan mereka menanam padi di sawah terasering. Hasil panen mereka tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, tetapi juga untuk diperdagangkan dengan kerajaan-kerajaan lain. Namun, di balik semua kejayaan tersebut, suku Jawa tetap memegang teguh nilai-nilai luhur mereka. Mereka hidup dalam masyarakat yang harmonis,
di mana setiap individu dihargai dan dihormati. Mereka percaya pada konsep gotong royong, di mana setiap individu berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat. Di tengah keanekaragaman budaya dan bahasa di Nusantara, bahasa Jawa tumbuh dan berkembang menjadi salah satu bahasa yang paling kaya dan unik. Bahasa ini tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari, tetapi juga menjadi sarana untuk mengungkapkan nilai-nilai luhur dan filosofi hidup suku Jawa. Bahasa Jawa dikenal dengan aturan yang dikenal dengan unggah-ungguh, dengan kosakata dan intonasi berdasarkan hubungan antara pembicara dan lawan bicara. Ini mencerminkan nilai-nilai sopan santun dan hormat yang sangat dihargai dalam masyarakat Jawa. Misalnya, ada 3 tingkat bahasa Jawa: Ngoko, Madya, dan Krama. Ngoko digunakan dalam percakapan sehari-hari dengan teman atau orang yang seumuran. Madya digunakan dalam situasi semi-formal atau dengan orang yang lebih tua. Sementara krama digunakan dalam situasi formal atau dengan orang yang memiliki status sosial lebih tinggi. Namun, bahasa Jawa bukan hanya tentang aturan dan tata bahasa. Ini juga tentang puisi dan seni. Bahasa Jawa kaya akan sastra, mulai dari puisi tradisional seperti tembang dan macapat, hingga cerita rakyat dan legenda yang diturunkan dari generasi ke generasi. Bahasa Jawa juga digunakan dalam pertunjukan seni tradisional seperti wayang dan ketoprak, yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai moral dan filosofi hidup. Ini mencerminkan betapa dalamnya bahasa Jawa terkait dengan kehidupan sehari-hari dan budaya suku Jawa. Suku Jawa adalah suku bangsa terbesar di Indonesia. Mereka tersebar di berbagai daerah di Indonesia, namun sebagian besar berada di Pulau Jawa, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Suku Jawa bukan hanya tentang jumlah populasi. Mereka adalah suku yang memiliki sejarah panjang dan budaya yang kaya. Dari kerajaan-kerajaan adidaya yang mereka bangun, hingga karya seni dan pertanian yang mereka ciptakan, suku Jawa telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah dan budaya Indonesia. Namun, di balik semua kejayaan dan pencapaian tersebut, suku Jawa tetap memegang teguh nilai-nilai luhur mereka. Mereka hidup dalam masyarakat yang harmonis, di mana setiap individu dihargai dan dihormati. Mereka percaya pada konsep gotong royong, di mana setiap individu berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat. Suku Jawa juga dikenal dengan keramahan dan kesopanan mereka. Mereka selalu menyambut tamu dengan senyum dan sapaan yang hangat, dan selalu siap untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Ini mencerminkan betapa pentingnya nilai-nilai seperti keramahan dan kesopanan dalam budaya Jawa. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, pemilik kisah kehidupan.